BBS, belajar bareng sharing. Hari ini kita akan membahas mengenai derivatif. Di sini ada yang belum pernah dengar apa itu derivatif nggak sih? Karena jujur, saya juga baru mau belajar mengenai derivatif itu sendiri. Derivatif itu menjadi salah satu instrumen investasi keuangan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia bersama saham, reksadana, obligasi, foreign exchange, dan instrumen-instrumen lainnya. Namun, derivatif itu sendiri menjadi salah satu instrumen yang masih banyak orang belum tahu, terutama bagi yang masih pemula banget di bidang investasi. Jadi di sini kita belajar bareng yuk. Mulai dari pengertian derivatif. Jika didefinisikan, derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan untuk menjual ataupun membeli aset ataupun komoditas. Pada dasarnya, nilai dari kontrak dalam transaksi derivatif yang ada di masa yang akan datang itu sangat tergantung oleh harga induk aset atau komoditas induk tersebut. Karena produk derivatif termasuk komoditas, maka pengawasannya dilakukan oleh Bapeti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Secara sederhana, derivatif dapat diartikan sebagai kontrak perjanjian tentang nilai atau harga jual dan beli suatu aset ataupun komoditas antara dua pihak yang menjalankan transaksi dan memperkirakan harga di masa depan dengan mempertimbangkan potensi hasil atau keuntungan yang lebih besar. Setelah tadi kita membahas mengenai pengertian derivatif, saya dan teman-teman mendapat sedikit insight nih mengenai derivatif itu sendiri. Di sini saya menjadi penasaran ya, sejarah konsep yang mendasari terjadinya transaksi derivatif ini apa sih? Dasar dari konsep transaksi derivatif ini berawal di tahun 1949 di Chicago, Amerika Serikat. Berangkat dari peristiwa yang dialami oleh petani gandum di Chicago saat masa panen. Saat memasuki masa panen, harga dari gandum menjadi rendah dikarenakan stok gandum yang berlebih. Namun, saat tidak berada di masa panen, harga gandum akan jadi lebih tinggi dibandingkan masa panen yang disebabkan karena adanya kelangkaan stok gandum. Hal tersebut sering membawa kerugian bagi para petani di sana. Kemudian, dalam rangka mengatasi masalah kerugian yang sering dialami oleh petani dan demi menjaga kestabilan harga gandum, Chicago Mercantile Exchange mengeluarkan kontrak perjanjian untuk pembelian gandum menggunakan instrumen derivatif. Ini membuat para petani akan menentukan kontrak harga agar dapat menjual gandum di masa mendatang. Nah, dengan konsep derivatif, petani gandum di Chicago akan menyimpan terlebih dahulu stok gandum dari hasil panen dan dijual di masa depan dengan harga yang telah ditentukan di dalam kontrak. Jadi, petani tidak perlu lagi menjual seluruh gandumnya dari hasil panen saat memasuki masa panen, yang mana hal tersebut menjadi penyebab utama harga gandum turun karena stok gandum yang berlebih. Peristiwa yang dialami oleh petani gandum tersebut menjadi awal mula terjadinya konsep derivatif. Pada prinsipnya, konsep derivatif mengacu pada transaksi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan kontrak derivatif, untuk menjual aset atau komoditas di masa depan. Derivatif menjadi satu instrumen investasi yang menggunakan perkiraan harga dengan potensi hasil yang lebih besar di masa depan. Sehingga derivatif pada dasarnya yang termasuk memiliki resiko tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa instrumen derivatif sendiri sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terdiri dari beberapa produk keuangan, meliputi saham, obligasi, mata uang, suku bunga, indeks saham, serta obligasi, dan lain-lainnya. Sedangkan produk komoditas derivatif, instrumennya diawasi oleh Bapeti. Tadi kan sudah sempat disebutkan bahwa derivatif ini mempunyai resiko yang cukup tinggi. Nah, ayo kita cari tahu apa sih resiko dari konsep transaksi derivatif tersebut.
Seperti yang sudah diketahui oleh sebagian besar pelaku investasi, dengan jenis instrumen apapun, investasi tentu memiliki resiko. Begitupun transaksi derivatif sebagai salah satu instrumennya. Terlebih lagi, transaksi derivatif ini menggunakan spekulasi dalam menentukan kesepakatan harga di masa depan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Derivatif sendiri memiliki tujuan dalam melindungi nilai tukar terhadap aset atau komoditas yang diperdagangkan. Sementara dalam prosesnya, investasi instrumen derivatif dapat dikategorikan ke dalam proses yang rumit dan memiliki waktu yang lama. Meskipun keuntungan yang dihasilkan juga tinggi. Hal ini semakin meningkatkan resiko dari transaksi derivatif sendiri. Oleh karena itu, transaksi derivatif memiliki resiko yang bahkan lebih tinggi dari instrumen investasi saham. Nah, itu dia sedikit pembahasan mengenai derivatif. Di sini saya harap dengan belajar bersama, kita bisa lebih mengetahui apa itu derivatif dari pengertiannya, sejarah-sejarahnya, dan juga kajian resikonya. Next, kita bahas apa lagi ya? Ikutin di video selanjutnya. Terima kasih. Bye!